Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang sebelum jumlah tabungan berkurang, sebaiknya lakukan hal ini. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Pendapatan yang dihasilkan pun tidak sama. Tapi pada intinya, setiap orang bisa mengelola keuangannya agar jumlah tabungan yang dimiliki tidak terus-menerus berkurang. Persiapkan tabungan untuk masa yang akan datang. Jangan sampai kamu memiliki kebiasaan besar pasak daripada tiang. Bagi kamu yang merasa masih kesulitan dalam mengelola keuangan hingga pendapatan dan tabungan terus saja berkurang meski sudah berhemat, jangan khawatir karena selalu ada cara untuk mengatur kondisi keuangan dan memperbaiki kebiasaan buruk yang sering tidak kita sadari, tapi lama-lama bisa menguras isi kantong. Berikut ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan dari sekarang. Yang pertama, harus memiliki tujuan yang pasti setiap kamu melakukan pembelian. Hal yang perlu kamu lakukan dari sekarang agar jumlah tabungan tidak terus-menerus berkurang, yaitu harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Setiap kali kamu akan melakukan pembelian, apapun itu kebutuhannya, untuk menjaga agar pengeluaran tidak berlebihan, pastikan dulu barang atau jasa yang akan kamu beli atau gunakan adalah benar-benar yang saat ini kamu butuhkan. Kebiasaan berbelanja yang tidak ada tujuannya, hanya sekedar memenuhi keinginan saja atau demi menuruti gengsi semata, itu bisa membuat tabungan terus menipis. Bahkan kalau dibiarkan nantinya, pengeluaran yang kamu lakukan bisa melebihi sejumlah pendapatan yang kamu hasilkan. Kedua, memiliki perencanaan pengelolaan keuangan yang bijak. Selain memiliki tujuan yang pasti untuk mengatasi diri yang kerap menghabiskan pendapatan hingga menguras tabungan tanpa kejelasan terkait kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, maka cobalah membuat perencanaan pengelolaan keuangan yang bijak agar kamu bisa terarah dalam menggunakan uang. Mulai sekarang, biasakan diri untuk memilih kebutuhan yang perlu untuk dipenuhi. Hindari berbelanja yang kurang penting, setidaknya kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Maka tak perlu lagi berbelanja hal-hal yang belum benar-benar dibutuhkan saat ini. Kendalikan diri ketika keinginan membeli sesuatu yang hanya menghabiskan uang. Gunakan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok, menunjang kesehatan, dan keperluan tempat tinggal terlebih dahulu. Ketiga, memiliki sumber pendapatan lebih dari satu. Hal berikutnya yang perlu kamu lakukan dari sekarang yaitu berusahalah untuk memiliki sumber pendapatan lebih dari satu. Selain dapat menyiasati jumlah tabungan yang terus berkurang, kamu juga bisa mendapat penghasilan dari sumber yang lainnya. Dengan begitu, jumlah tabungan akan terus bertambah. Mengatur pengelolaan keuangan tak hanya dari satu pendapatan saja. Memiliki sumber penghasilan lebih dari satu juga merupakan bagian dari pengelolaan kondisi finansial. Maka dari itu, perluas lagi wawasanmu dan giatlah dalam mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan bulanan dari satu sisi mulai dari sekarang. Keempat, hindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif juga berisiko besar terhadap kondisi keuanganmu. Ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi tabungan. Kalau tidak segera kamu hentikan, maka tidak hanya tabungan yang tergerus, tapi bisa jadi nantinya kamu akan terjebak dalam kebiasaan berutang kemana-mana. Agar pendapatan dan tabungan tidak terkuras habis, berupayalah untuk menghindari gaya hidup konsumtif. Kendalikan diri ketika kamu sedang berbelanja, baik melalui online maupun langsung. Hentikan perilaku impulsif yang bisa memicu tabungan berkurang tanpa tujuan maupun alasan yang masuk akal. Selalu mempertimbangkan berbagai hal sebelum kamu memutuskan untuk menggunakan uang. Kelima, membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi. Hal berikutnya untuk membantumu agar jumlah tabungan tidak terus berkurang yaitu dengan mulai mempertimbangkan untuk membeli barang yang memiliki nilai jual tinggi. Ada beberapa barang yang bisa kamu beli seperti emas batangan, properti yang bisa dijual kembali, maupun barang lainnya. Tabungan untuk masa depan, selain berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang maupun investasi lainnya. Daripada pendapatanmu hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berdasarkan gengsi saja, lebih baik gunakan uangmu untuk membeli barang yang bernilai jual tinggi di kemudian hari. Tabungan untuk masa yang akan datang perlu kamu persiapkan dari sekarang. Lakukan 5 hal tadi agar jumlah tabunganmu tidak mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Milikilah kesadaran diri untuk mulai mengumpulkan dana dan mengelolanya dengan baik serta bijaksana.
Pastikan kondisi keuangan di masa depan aman agar kamu tidak merasa tertekan karena mengetahui jumlah tabungan yang terus-menerus berkurang. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.